Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Tasya Safira dengan NPM 23150610024. Di sini saya dari kelompok 3D. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir dari percobaan 3, yang dimana berjudul komunikasi serial sinkron pada Arduino menggunakan protokol SPI yang disimulasikan melalui platform Tinkercad. Baiklah, SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat elektronik. Dapat dilihat di sini SPI ini melibatkan dua peran, yaitu master dan slave. Dapat dilihat di sini terdapat 4 jalur, yaitu pada pin 13 itu sebagai SCK atau serial clock, pada pin 12 itu sebagai MISO atau master in step out, pada pin 11 itu sebagai MOSI, master out step in, pada pin 10 itu dia sebagai SS, yang dimana dia sebagai step select. Terus di sini juga ada GND atau ground. Dapat dilihat ini adalah simulasi di mana kita menggunakan pengkodean dari modul. Di sini kalau kita perhatikan pada serial monitor pada master dia hanya mengirim master kirim OB 101010 terus dia di self dia nggak ada. Hal itu dikarenakan menggunakan kode berbasis library SPI. Jadi, namun kode ini gagal dijalankan di Tinkercad. Hal ini terjadi karena Tinkercad ini tidak mendukung interrupt SPI. Sehingga fungsi SPI seperti fungsi SPI begin transaction itu tidak dapat terpanggil dan data tidak bisa diterima oleh self. Jadi, untuk hal ini dapat berfungsi atau dapat digunakan sebagai semesti di alat implementasi di dunia nyata, di sini kita menggunakan bit bagging. Dapat dilihat bit bagging ini tidak terdapat library SPI. Jadi di sini juga ada digital write. Yang dimana akan menyelesaikan clock dan menonaktifkan slab. Jadi metode ini mengatur dan membaca pin secara manual sehingga bisa berjalan di Tinkercad meskipun tanpa dukungan SPI hardware. Jadi di sini terdapat kode master yang dimana pada baris pertama itu ada konstanta integer MOSI pin 11 itu diperuntukkan untuk pin 11 ini, dan konstanta integer SCK pin pada pin 13, terus konstanta integer SS pin itu untuk pin 10 atau step select untuk pin 10. Terus di sini juga ada void setup yang dimana pada baris ke-5 hingga baris ke-7 itu mengatur pin-pin SPI sebagai output karena master akan mengirimkan sinyal. Pada baris ke-8 itu memulai komunikasi serial agar bisa mencetak output ke serial monitor. Pada baris ke-11 di sini ada void loop atau baris ke-12 ini dia mendefinisikan 12 hingga 13 ini, dia ini mendefinisikan data byte yang akan dikirimkan oleh X0 atau 101010 dalam biner, yang dimana kan untuk modul awal dia menggunakan AX0. Terus di sini terdapat serial print, master kirim OB, dan pada baris ke-15 ini terdapat serial print line, data to set bin, yang dimana akan menampilkan data yang dikirim ke serial monitor dengan format biner. Pada baris ke-17, itu terdapat digital write SS atau step select pin low. Jadi dia menurunkan sinyal SS ini memberitahukan step bahwa pengiriman akan segera dimulai. Pada baris ke-19 ini terdapat for integer i sama dengan 7, i
lebih dari 0 dan I decrement, yang dimana melakukan perulangan 8 kali untuk mengirimkan setiap bit dari data to scene dimulai dari bit yang paling kiri, bit ke-7. Di sini juga pada baris ke-20 itu ada digital write serial clock pin low, yang dimana mengambil bit ke I dari data to send dan kirim ke MOSI. Pada baris ke-21 itu digital write MOSI pin data send lebih dari I dan 1. Jadi dia ini akan mengambil bit ke I dari data to send dan dikirimkan ke pin MOSI. Pada baris ke-22 itu ada delay microsecond 2, yang dimana akan memberikan waktu agar data ini stabil sebelum clock ini naik atau dalam keadaan high. Terus di sini pada baris ke-23 yaitu digital write serial clock pin high. Jadi clock ini naik jadi trigger, jadi akan melakukan perulangan terus-menerus. Terus pada baris ke-24 ini ada delay microsecond, yang dimana jeda agar step ini punya waktu cukup untuk membaca data. Jadi jedanya itu 2 second. Jadi dia mengalami trigger terus-menerus selama 2 second. Terus pada baris ke-27 ini terdapat digital write serial clock pin low, yang dimana turunkan clock agar bersih sebelum transfer ke berikutnya. Digital write select self pin high, yang dimana naikkan self ini untuk mengakhiri sesi komunikasi dengan self. Terus pada baris ke-30 ini terdapat delay 500, yang dimana jeda 500 milidetik sebelum mengirim data ulang agar output tidak terlalu cepat di serial monitor. Terus untuk self di sini sama, pada baris 1 sampai 3 itu dipergunakan untuk nilai ketetapan pin MOSI, yaitu untuk pin 11, serial clock itu di pin 13, dan pin self select itu di pin 10. Pada baris kelima itu terdapat byte received data, yang dimana ini akan menyimpan 1 bit hasil data yang diterima dari master. Pada baris ke-6 itu terdapat unsnet integer counter sama dengan 1. Jadi dia ini menghitung berapa kali SAP ini menerima data atau simulasi seperti interrupt. Pada baris ke-8 hingga ke-12, jadi void setup ini, semua pin ini diset sebagai input karena SLAP hanya menerima data. Jadi serial ini diaktifkan untuk menampilkan hasil penerimaan dari serial monitor. Terus di sini juga terdapat void loop, di mana di sini perulangan. Jadi di sini akan menunggu sinyal SAP select ini low, artinya master ini memilih self. Jadi di sini delay microsecond juga ini sebagai delay kecil yang diberikan untuk memastikan sinyal juga sudah stabil. Pada baris ke-19 di sini ada reserved data sama dengan 0, yang dimana akan mengosongkan data lama sebelum mulai menerima 8 bit baru. Di sini juga ada for integer I sama dengan 0, I kurang dari 8, dan I akan increment. Jadi akan mengulang 8 kali untuk membentuk 1 byte dari data bit per bit. Di sini juga ada perulangan while digital read serial clock pin sama dengan 0, yang dimana menunggu sampai clock ini naik atau dalam keadaan rising age, yaitu waktu yang tepat untuk membaca MOSI. Di sini juga terdapat delay microsecond pada baris ke-23, di mana jeda pendek agar sinyal MOSI ini benar-benar stabil saat dibaca, yaitu jedanya hanya 1 mikrosecond. Jadi di sini juga pada baris ke-24 di sini ada receiver data, yang dimana geser data 1 bit ke kiri untuk menyimpan tempat baru. Terus di sini ada baris ke-25 sama baris ke-26. Jadi jika bit yang dikirim adalah 1, tambahkan ke ujung kanan byte atau OR1. Terus pada baris ke-28 itu terdapat perulangan kembali, yaitu while digital write serial clock pin sama dengan high, yang dimana tunggu hingga clock ini kembali turun atau dalam keadaan falling edge sebelum baca data bit berikutnya.
Di sini pada baris 31 hingga 34 ini dia akan menampilkan data dalam bentuk biner yang diterima oleh master. Terus counter ini juga akan digunakan menunjukkan iterasi keberapa data ini diterima dan menstimulasikan interrupt SPI. Jadi ISR terjadi pada 1, terus dia akan nambah 2, akan nambah lagi jadi 3. Nah, terus di sini juga pada baris terakhir yaitu baris ke-36 itu sebagai delay pendek untuk memastikan serial monitor ini tidak mencetak terlalu cepat atau 2 kali pembacaan dalam satu sesi komunikasi. Baik, di sini jika kita lihat, maka pada serial monitor ini dia akan terus mengalami iterasi, master kirim OB101001101 atau mengalami trigger, terus pada self itu dia akan mengalami ESR terjadi 38, data diterima oleh 01011 oleh master tadi. Jadi dia terus beriterasi. Di sini dapat dilihat ya, kita hanya menggunakan 3 pin, MOSI, serial clock, dan SS. Kenapa di sini kita tidak menggunakan MISO? Jalur MISO biasanya digunakan untuk pengiriman data dari self ke master. Namun, pada percobaan ini, komunikasi hanya dilakukan satu arah, yaitu master ke self. Jadi selain Tinkercad tidak mendukung simulasi sepenuhnya SPI hardware, sehingga pengiriman balasan data melalui MISO tidak bisa dilakukan. Jadi oleh karena itu MISO tidak digunakan dan komunikasi difokuskan pada pengiriman data satu arah melalui MOSI dengan pengaturan clock sinkron oleh master. Jadi dapat dilihat ya, pada sisi master ini kan program mengirimin data 0B1010000101 bit per bit. Jadi proses dilakukan dengan menurunkan clock, mengatur nilai bit pada MOSI, lalu menaikkan clock agar data dibaca oleh self. Setelah semua bit dikirim, SS dinaikkan kembali untuk menonaktifkan self. Jadi hasil pengiriman juga ditampilkan pada serial monitor. Pada self sendiri juga, program menunjukkan hingga pin SS ini aktif dalam keadaan low, lalu membaca setiap bit data yang dikirim saat clock naik. Jadi data ini disusun dalam variabel reserved data, lalu hasilnya dicetak dalam format biner bersama urutan pengirimannya. Ya, pengirimannya ISR terjadi ke 224 gitu. Layaknya interrupt SPI. Jadi saat simulasi dijalankan, serial monitor pada master menunjukkan data 0B10100101 yang dikirim terus-menerus atau mengalami increment. Dan pada sisi self, data yang sama berhasil diterima dan ditampilkan secara urut. Ini membuktikan bahwa komunikasi SPI sendiri itu satu arah berhasil dilakukan secara manual di Tinkercad. Baiklah, dari percobaan ini saya mempelajari bagaimana komunikasi sinkron SPI bekerja antar dua perangkat. Walaupun ada keterbatasan pada Tinkercad, simulasi tetap dapat dilakukan dengan pendekatan bit banking. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.